Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kodam Sejati? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi berkah, dan diberikan kelancaran dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mendalam dan sakral dalam perjalanan spiritual kita, yaitu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita telah berada pada titik manunggaling kaula Gusti, yaitu kesatuan diri dengan Tuhan. Apakah sahabat sudah pernah mendengar tentang konsep ini sebelumnya? Konsep ini yang berasal dari ajaran kejawen menunjukkan bahwa seseorang dapat mencapai kesadaran yang begitu tinggi, di mana ia tidak lagi merasa terpisah dari Tuhan. Sebaliknya, ia merasakan kesatuan dengannya dalam setiap aspek kehidupannya. Namun, bagaimana kita bisa mengetahui jika kita telah sampai di titik tersebut? Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda yang jelas bahwa seseorang telah mencapai titik manunggaling kaula Gusti. Semoga dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih dekat dengan hakikat kehidupan yang sejati. Untuk itu, tontonlah video ini sampai selesai agar setiap informasi yang kami sampaikan bisa tersimpan dengan baik di memori pikiran sahabat semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Sahabat Kodam Sejati, konsep manunggaling kaula Gusti dalam pemahaman kejawen sangatlah dalam dan penuh makna. Bagi mereka yang memahaminya, ini bukan sekadar teori, melainkan pengalaman spiritual yang nyata. Pada titik ini, seorang manusia menyadari bahwa ia tidak terpisah lagi dari Sang Pencipta. Dalam pandangannya, seluruh alam semesta adalah bagian dari kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Namun, mencapai titik ini bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan penyucian diri. Setiap ujian yang datang bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan dan membawa kita lebih dekat dengannya. Ketika kita berhasil melewati ujian-ujian ini, kita akan mulai merasakan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan duniawi. Kita semua tentu tahu bahwa dunia ini penuh dengan cobaan dan godaan. Kita seringkali terjebak dalam ego pribadi, dalam keinginan-keinginan duniawi yang mengikat kita. Namun, ketika kita mulai melepaskan ego dan mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan merasakan bahwa hidup ini jauh lebih indah dan penuh makna. 7 tanda kamu berada di titik manunggaling kaula Gusti. 1. Merasakan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan sahabat Kodam Sejati. Salah satu tanda pertama yang paling jelas dari seseorang yang telah mencapai titik manunggaling kaula Gusti adalah kemampuannya merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupannya. Seseorang yang telah berada di titik ini tidak lagi merasa terpisah dari Sang Pencipta. Ia menyadari bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap aspek hidupnya, baik dalam kebahagiaan maupun dalam kesedihan. Kehadiran Tuhan ini bukan hanya dirasakan dalam momen-momen besar seperti ketika kita sedang beribadah atau dalam keadaan tenang, tetapi juga dalam setiap peristiwa kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita sedang berjalan, berbicara, bahkan dalam setiap langkah yang kita ambil, kita akan merasakan adanya bimbingan ilahi. Pernahkah sahabat merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, bahkan yang paling kecil sekalipun, seolah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar?
Itulah salah satu tanda bahwa kita mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap momen hidup kita. 2. Perubahan pandangan terhadap dunia dan kehidupan. Tanda kedua yang sangat terlihat adalah perubahan sudut pandang kita terhadap dunia ini. Seseorang yang telah mencapai titik manunggaling kaula Gusti tidak lagi melihat dunia ini dalam hitam putih, baik buruk, atau benar salah semata. Ia mulai menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari proses yang lebih besar, bagian dari perjalanan spiritual yang harus dijalani. Kehidupan ini tidak hanya tentang mendapatkan kebahagiaan duniawi atau menghindari penderitaan, tetapi tentang menjalani proses untuk mencapai pemahaman yang lebih tinggi. Bahkan kesulitan dan penderitaan yang kita alami tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang harus diterima dengan lapang dada. Seseorang yang berada di titik ini tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Semua memiliki tujuan dan makna tersendiri meskipun kadang kita tidak bisa langsung memahaminya. 3. Kedamaian yang muncul dari dalam diri. Kedamaian batin adalah salah satu tanda yang sangat jelas dari seseorang yang telah mencapai manunggaling kaula Gusti. Sahabat Kodam sejati, kedamaian ini bukan berasal dari faktor eksternal, seperti kesuksesan materi, pengakuan sosial, atau hubungan yang harmonis. Kedamaian ini muncul dari dalam diri, dari kesadaran bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Seseorang yang telah berada di titik ini tidak mudah terpancing emosinya. Ia bisa tetap tenang bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Misalnya, saat menghadapi konflik atau perdebatan, ia tidak mudah terprovokasi. Sebaliknya, ia memandang situasi tersebut sebagai kesempatan untuk belajar tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Kedamaian ini juga tampak dalam cara seseorang bersikap terhadap orang lain. Ia tidak terbawa emosi atau terpengaruh oleh kata-kata yang kurang menyenangkan. Sebaliknya, ia menunjukkan ketenangan, bahkan dalam menghadapi ujian-ujian besar dalam hidup. 4. Mengurangi keinginan duniawi yang mengikat. Salah satu tanda lainnya adalah berkurangnya keinginan untuk hal-hal duniawi. Sahabat Kodam sejati, orang yang telah mencapai manunggaling kaula Gusti tidak lagi terikat pada tujuan yang didorong oleh ego, seperti kekayaan, status sosial, atau pengakuan dari orang lain. Mereka tidak lagi mengejar dunia hanya untuk mendapatkan pengakuan atau kepuasan pribadi. Sebaliknya, segala usaha dan perjuangan mereka hanya didasarkan pada satu tujuan, pengabdian kepada Tuhan. Mereka bekerja keras, tetapi mereka lebih menikmati prosesnya daripada fokus pada hasil akhir. Ini bukan berarti mereka berhenti berusaha atau tidak menghargai pencapaian, tetapi mereka tidak lagi terikat pada hasil sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Seseorang yang telah mencapai titik ini tidak merasa takut kehilangan, karena ia menyadari bahwa segala yang ada di dunia ini adalah sementara dan tidak akan abadi. 5. Merasakan keterhubungan dengan alam semesta. Seseorang yang berada di titik manunggaling kaula Gusti juga mulai merasakan keterhubungan yang dalam dengan seluruh alam semesta. Ia merasa bahwa dirinya adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Hubungan ini bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan hewan, tumbuhan, dan bahkan elemen alam seperti air, angin, dan tanah.
Sahabat Kodam sejati, orang yang telah mencapai kesadaran ini mulai memahami bahwa semua yang ada di alam semesta ini saling terhubung. Tidak ada yang terpisah. Misalnya, saat berjalan di tengah hutan atau menyaksikan keindahan alam, seseorang yang berada di titik ini akan merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang datang dari alam. Mereka akan merasa bahwa alam berbicara, mengirimkan pesan-pesan spiritual yang dalam. Hubungan ini juga membuat seseorang menjadi lebih peduli dan menjaga lingkungan hidup, karena ia menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga kelestariannya. 6. Menghadapi kematian dengan keikhlasan. Kematian adalah salah satu topik yang paling sering membuat kita merasa takut atau cemas. Namun, seseorang yang telah mencapai titik manunggaling kaula Gusti tidak lagi takut akan kematian. Ia memahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi dari satu bentuk kehidupan ke bentuk kehidupan lainnya. Sahabat Kodam sejati, orang yang telah berada di titik ini akan melihat kematian sebagai bagian dari perjalanan jiwa yang kembali ke asalnya. Saat seseorang yang ia cintai meninggal dunia, ia tidak merasakan kesedihan yang mendalam, melainkan penerimaan yang penuh dengan keikhlasan. Ia tahu bahwa hidup ini hanya sementara, dan bahwa setiap jiwa memiliki perjalanan yang harus dijalani. Kematian tidak lagi menjadi hal yang menakutkan, karena ia menyadari bahwa kehidupan ini adalah proses spiritual yang lebih besar dan lebih luas daripada sekadar eksistensi fisik semata. 7. Kasih sayang tanpa syarat. Tanda terakhir yang sangat jelas dari seseorang yang telah mencapai manunggaling kaula Gusti adalah munculnya kasih sayang universal yang tanpa syarat. Kasih sayang ini bukan hanya ditujukan kepada keluarga atau orang-orang terdekat, tetapi kepada semua makhluk hidup tanpa memandang agama, suku, atau latar belakang sosial. Seseorang yang berada di titik ini akan memperlakukan semua orang dengan kasih sayang, kelembutan, dan penghormatan. Ia tidak mudah tersinggung atau marah, karena ia memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya sendiri. Sikap ini datang bukan dari etika atau norma sosial semata, tetapi dari kesadaran spiritual bahwa semua makhluk adalah ciptaan Tuhan yang saling terhubung. Sahabat Kodam sejati, perjalanan menuju manunggaling kaula Gusti bukanlah sebuah perjalanan yang mudah atau cepat. Dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan usaha yang konsisten untuk mencapai titik ini. Namun, dengan terus memperbaiki diri, membuka hati, dan menyucikan kesadaran kita akan semakin dekat dengan hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan pencerahan dan bimbingan dalam perjalanan spiritual kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kodam Sejati agar